Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gue akan membahas jenjang karir. Jadi di video kali ini juga gue akan membahas sebenarnya maksud gue dari anak. Apakah dia itu dari anak politikus juga, ataukah dia itu dari anak orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Karena pada saat itu dia begitu cepatnya naik menjadi kanselir, kemudian dikenal dunia, bahkan dia itu menginvasi atau menjajah beberapa daerah di benua Eropa gitu kan. Sebenarnya bukan daerah Eropa doang. Bahkan dia itu menjajah beberapa benua gitu kan, kayak Afrika Utara, terus Eropa. Karena seperti yang kita tahu ada beberapa penguasa atau kaisar gitu kan. Kaisar yang mana dia itu berkuasa atas jabatan orang tuanya. Contoh Kim Jong Un. Kim Jong Un berkuasa karena apa? Karena bapaknya itu seorang presiden juga atau seorang kaisar juga. Jadi itu kekaisaran yang sangat muda tapi masih bertahan sampai saat ini nih. Jadi cuma pewaris lah kayak gitu. Jadi Kim Jong Un itu cuma ngewarisi tahta bapaknya. Itu atau emang dia tuh ngerintis dari nol. Meniti karir dari nol gitu maksud gua. Di sini gua akan bahas. Orang biasa guys, orang biasa seperti layaknya kita pada umumnya. Jadi ibunya ibu rumah tangga, bapaknya itu kerja di bea cukai. Cuman ketika besar gitu kan, 6-7 tahun lah. Cuman beranjak remaja, bapaknya itu dipecat dari pekerjaan di bea cukainya. Buat lo yang belum tahu bea cukai apa, lu googling aja deh. Pada tahun 1903, tapi walaupun dia meninggal, dia itu sudah mempersiapkan nih tabungan untuk istrinya. 3 tahun berikutnya, ibunya Adolf Hitler itu meninggal juga guys. Menurut keterangan yang gue baca itu karena sakit. Nah di sini ada meniti karirnya nih. Jadi pada saat itu aja nih, dia itu nggak ngelanjutin SMP-nya lah kalau sekarang. Dia cuma SD doang kayak gitu. Kalau dulu kan di Indonesia ada SR, tuh SR itu sekolah rakyat. Habis sekolah rakyat ya udah. Nah kayak gitu. Bukan karena nggak ada sekolahnya, bukan, tapi karena dia nggak punya biaya kayak gitu. Jadi dia cuma cukup buat makan aja lah uang yang tadi ditinggalin bapaknya tuh. Setelah bapaknya meninggal, ibunya meninggal, berusaha mencari peruntungan nih ke kota Wina. Kota Wina tuh di Jerman guys. Tadinya kan dia di kota Linz tuh, di kota Linz Austria. Habis itu dia ke kota Wina. Nah setelah sampai di kota Wina, dia itu kayak ya biasa nyari-nyari kerjaan lah, anak muda gitu kan, nyari-nyari kerjaan. Tapi beberapa bulan dia nggak dapat kerjaan, ya namanya masih remaja gitu kan. Terus dia balik lagi tuh ke Linz. Di situ dia nyoba kerja dan juga nyoba ngumpulin uang saku. Nah setelah uang sakunya terkumpul, dia berniat ingin mendaftarkan dirinya ke sekolah kesenian di Jerman atau lebih tepatnya tadi di kota Wina juga. Setelah terkumpul dia pun ke kota Wina lagi, balik lagi nih. Kayak pengen daftar di sekolahan kesenian kayak gitu. Tetapi malangnya setiap dia daftar itu ditolak guys. Padahal tulisan sama gambarnya dia tuh bagus. Pendaftaran pertama ditolak, pendaftaran kedua ditolak lagi. Ya udah akhirnya dia putus asa dia akhirnya. Jadi dia nggak ngedaftar lagi kayak gitu. Nah setelah itu dia memutuskan untuk tetap bertahan nih di kota Wina di Jerman. Menyambung hidup dengan cara kerja serabutan. Contohnya kadang-kadang angkat gandum, atau misalkan bikin logo kantor pos, logo surat maksud gua. Atau misalkan bikin gambar kayak kartun kayak gitulah. Terus dijual ke anak kecil kayak gitu. Beberapa tahun berikutnya Perang Dunia Pertama pun pecah nih guys. Pada tahun 1918. Nah pada saat itu ada dirinya nih. Jadi dia yang tadinya dia nggak jelas gitu kan, pengangguran, nyambung hidup cuma dengan cara tadi tuh jadi pelukis jalanan. Dia naik levelnya nih, karirnya naik maksud gua. Jadi pasukan. Cuman di sini dia nggak langsung daftar terus keterima, enggak. Ketika daftar pertama kali dia ditolak karena standar kesehatannya itu nggak sesuai dengan daerah tersebut yang dia daftar maksud gua. Akhirnya dia pun nggak puas nih, di situ dia ngirim surat langsung ke Kaisar Wilhelm. Kaisar Wilhelm itu Kaisar Jerman ketika era Perang Dunia Pertama.
Nah, pada saat itu Kaisar Wilhelm pun mengabulkan permintaan untuk menjadi pasukan Jerman. Jadi pada saat itu di divisi Austria-Hungaria, cuman dia ditolak. Nah, dia ngirim surat langsung ke Jerman tuh, Kaisar Wilhelm, terus diterima, alhamdulillahnya tuh guys. Setelah diterima, dia pun masuk nih ke medan pertempuran Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, karir yang didapatkan adalah prajurit tentunya. Ya kan baru masuk, wajar lah. Beberapa bulan setelah peperangan, dia pun dipercayai untuk menjadi pengirim surat nih guys. Pengirim surat dari satu kompi ke kompi yang lain. Nah, pada saat itu ngirim suratnya tuh beda, nggak kayak zaman sekarang, namanya di peperangan. Apalagi zaman dulu, belum ada internet, belum ada gadget. Di sini dia manual aja, kadang berdua sama temennya tuh. Dan itu pun nggak mudah guys. Ya dia harus ngadepin tank baja, harus ngadepin musuh juga, harus one by one di jalan. Cuman dia di sini selalu berhasil gitu loh, selalu berhasil memberikan surat tersebut. Artinya dia selalu berhasil melewati rintangan-rintangan yang ada di jalan kayak gitu. Ya bahasa gampangnya dia udah jago lah gitu, ngindarin peluru meriam, terus juga udah jago one by one tanpa menimbulkan suara kegaduhan gitu. Kalau gaduh kan banyak tuh musuh yang tahu, habis juga dia. Nah pada saat itu kompinya Adolf Hitler atau kelompoknya Adolf Hitler lah, kena bom tuh, kena serangan bom dari pihak sekutu dan menghancurkan parit pertahanannya guys. Jadi semuanya hancur tuh. Tapi di keberuntungan lagi dia nggak apa-apa dia cuma luka doang, maksudnya nggak meregang nyawa. Dia dan seekor anjing nggak meninggal tuh. Dan anjing tersebut akhirnya menjadi anjing kesayangan sampai dia nanti menjadi kanselir Jerman. Pada saat itu dianugerahi Iron Cross. Iron Cross itu semacam gelar atau penghargaan lah. Penghargaan untuk prajurit yang berhasil melakukan sebuah misi. Jadi dia itu dapat 2 kali nih. Pertama Iron Cross tingkat 2. Yang kedua Iron Cross tingkat 1. Ini sangat jarang loh diberikan kepada seorang kopral. Ini sangat jarang diberikan kepada prajurit biasa. Apalagi dia prajurit muda. Makanya pada saat itu dia pun naik jabatannya nih guys. Atau karirnya naik menjadi kopral. Karirnya naik nih jadi kopral, Perang Dunia Pertama pun selesai dengan kekalahan Jerman tentunya. Mengorasikan ketidakpuasannya nih di Jerman, kayak di kafe-kafe, terus juga di restoran-restoran. Tapi anehnya tuh di situ banyak juga yang ngedukung dia loh. Dan yang ngedukung dia itu bukan orang sembarangan, guys. Ada orang tajir, terus juga ada tentara. Kayak contohnya si Ernest Rohem tuh. Dia dari pertama dia tuh selalu ngedukung, bahkan dia pun nanti menjadi partnernya ketika membuat partai Nazi Jerman. Walaupun membuat partai dan dia menjadi ketuanya atau pemimpin partai tersebut. Jadi udah naik lagi levelnya nih. Yang tadinya karirnya cuman pelukis keliling gitu kan. Habis itu naik lagi jadi prajurit, kopral, naik lagi nih jadi pemimpin partai. Setelah jadi pemimpin partai, di situ pun dia nggak gampang lah. Nggak sekedar cuman ngomong, berhasil, terus jadi presiden, enggak gitu. Di sini perjuangan sesungguhnya dia itu baru dimulai di dunia politik khususnya nih. Bahkan di sini mencalonkan sebanyak 3 kali guys, baru dia itu mendapatkan suara terbanyak di Jerman. Setelah dia menjadi pemimpin absolut, dia itu mengeluarkan aturan, yang mana di dalam aturan tersebut adalah jangan ada partai selain partai Nazi Jerman. Jadi memberikan kode, tentunya kode untuk apa? Kode bahwa dia itu harus menjadi penguasa yang absolut, atau nggak ada penguasa lagi nih kecuali dia kayak gitu, dan partainya tentunya. Jadi intinya karena bangun dari nol nih. Ya seperti tadi yang gue ceritakan. Jadi tinggal orang tuanya, terus juga dia berusaha ngelamar kerjaan, nganggur dulu, jadi pelukis jalanan, jadi prajurit, jadi kopral, jadi pemimpin partai, dan akhirnya dia menjadi pemimpin absolut di Jerman pada saat itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi, dia jadi diktator dan menjajah seluruh Eropa, bahkan benua Afrika pun dia jajah. Buat lo yang menambahkan tentang jenjang karir Adolf Hitler ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.